Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fad'a li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Para jamaah salat subuh di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita masuki hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan, terutama dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, adalah memakmurkan masjid. Apakah dengan melakukan sholat jamaah atau sholat-sholat sunnah atau i'tikaf, terutama menambah pengertian kita dalam ilmu agama seperti pada pagi hari ini. Orang yang mempunyai kebiasaan memakmurkan masjid setiap hari, itu mendapatkan berita gembira dari Allah bahwa orang yang biasa memakmurkan masjid itu diakui orang beriman, dibenarkan pengakuannya sebagai orang yang beriman. Sebab Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman, orang mukmin, iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Jadi ini jaminan ketika orang itu benar-benar punya keistiqomahan memakmurkan masjid, jaminan dibenarkan imannya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah atau al-masajida fashhadu lahu bil iman." Kata Nabi, kalau Anda melihat ada seseorang yang biasa datang ke masjid, maka kata Nabi, jangan diragukan, saksikan bahwa orang tersebut iman. Fashhadu lahu bil iman, itu kata Nabi. Sebab kalau tidak ada iman, tidak mungkin bisa istiqomah memakmurkan masjid. Bahkan dalam riwayat yang lain hadis, orang yang memakmurkan masjid ini dianggap sebagai ahlullah, orang-orang yang dianggap sebagai keluarga dekatnya Allah, keluarga pemeliharaan Allah, saking dekatnya dengan Allah. Innama ummarul masajid
Ya. Ahlullah al-hadits atau kama qala ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang dianggap ahlinya Allah, ya, keluarga dekatnya Allah. Apalagi kalau seseorang itu saking istiqomahnya datang ke masjid, memakmurkan masjid sampai punya hati yang cinta kepada masjid. Hatinya selalu terkait dengan masjid, kangen ya. Jadi sedina mboten ndugi teng masjid rasane bingung, kangen ya. Kalau orang sudah sampai seperti itu gitu loh. Jadi masjid itu benar-benar dirasakan nikmat datang di masjid. Ya. Orang ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya disaksikan akan keimanannya, tapi besok di hari kiamat itu akan mendapatkan keistimewaan. Di saat umumnya manusia susah, payah, ya. Orang yang punya hati yang selalu cinta kepada masjid ini, ya, tidak mendapatkan sesuatu pun dari rasa takut, kekhawatiran, susah, payah, ya, ya. Tidak ada sama sekali. Mereka diberi naungan oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang hadisnya, Nabi bersabda ada 7 macam golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah, ya, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu hari kiamat. Ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana di saat terjadinya hari kiamat itu loh. Manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak menutup kepala, tidak ada rambut. Matahari waktu itu diturunkan oleh Allah. Walaupun cahayanya dihilangkan oleh Allah, gelap gulita di hari kiamat. Ya. Tapi panasnya matahari itu tetap. Tidak bisa dibayangkan bagaimana. Sedangkan matahari yang ada di dunia sekarang ini aja berapa juta kilo. Ya. Kalau sudah pas lohor itu kita rasanya tidak kuat. Ya. Bagaimana besok di hari kiamat itu sudah tanahnya dirubah oleh Allah, bukan tanah yang seperti biasa. Manusia telanjang bulat, matahari diturunkan di atas kepala. Ya. Maka sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi, keadaan manusia waktu itu sangat-sangat susah. Sampai-sampai orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, terutama orang-orang kafir, minta, ya Allah keluarkan kami dari sini ya Allah, walaupun ke neraka. Keluarkan dari saking tidak kuatnya panasnya. Di samping berjejal-jejal, bagaimana maklum manusia seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak hanya manusia, hewan-hewan yang pernah hidup dihidupkan juga. Berapa ini? Dalam keadaan seperti itu. Saking tidak kuatnya orang-orang kafir minta dikeluarkan walaupun ke neraka. Padahal andaikan dipindahkan neraka lebih sangat dari itu, tapi saking tidak kuatnya. Ya, makanya diterangkan pada waktu itu orang keringatnya ada yang menutup badannya, tapi tidak bisa mati gitu loh. Mati itu hanya sekali di dunia. Kalau sudah dihidupkan di hari kiamat besok, tidak ada mati walaupun disiksa bagaimanapun saja. Ya. Ada yang keringatnya sampai di hidung, ada sampai di leher, ada yang sampai di perut dan lain sebagainya, tergantung amaliyahnya ketika di dunia. Tapi pada saat itu ada orang-orang tertentu gitu loh. Usume wong podo kepanasan, podo susah, tenang, mboten krasa panas. Ya. Tidak merasakan panas, tidak merasakan haus, tidak merasakan susah, tidak takut. Kenapa? Karena ada di bawah naungan rahmat Allah. Ya. Nah ini yang harus kita cari gitu loh. Ya. Ada 7 golongan orang kata Nabi. Yang pertama, imamun adil. Kalau ada pemimpin yang benar-benar adil ya. Kalau ada, tapi sangat langka ya. Adanya pemimpin yang adil, apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini. Ya. Andai kata ada, wah ini luar biasa, sangat mulia itu. Ya.
Ya, karena kalau ada pemimpin yang adil, ya, akan menjadi makmurnya seluruh rakyat. Menjadi selamatnya, maka dapat pahalanya seluruh rakyat ini gitu loh. Kalau adil, ya, setiap hari ya, dapat. Kalau rakyat ini jadi orang baik ahli ibadah, dapat pahala ibadahnya seluruh rakyat. Karena rakyat bisa makmur, sergap ibadah karena pemimpinnya gitu. Ya. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil, sebaliknya akan bisa menanggung dosanya seluruh rakyat. Tidak enak-enak jadi pemimpin, ya. Ya, tidak enak. Makanya kalau orang-orang dulu itu ya takut kalau diangkat jadi pemimpin itu apa? Bukan rebutan, bahkan bayar, bukan. Ya, tanpa bayar diminta itu loh. Takut, ya. Kalau orang-orang zaman dulu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang aktif beribadah sejak muda sampai mati. Nggak neko-neko, nggak macam-macam, nggak seperti umumnya anak muda. Kalau ada ini, wah istimewa itu besok di hari kiamat. Ya. Yang ketiga, ya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Kalau ada orang, ya, kalau disebut dalam hadis rajulun itu bukan orang laki-laki saja, ya. Berarti kalau orang perempuan tidak masuk, bukan. Jadi kalau disebut dalam hadis Quran rajul, walaupun asli artinya orang laki-laki tapi umum gitu loh. Ya. Walaupun orang perempuan, tapi kalau punya amalan seperti itu sama gitu. Ya, makanya terjemahnya seseorang gitu aja yang di saat yang sunyi sendirian, tidak ada orang, ya. Kemudian berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, ingat dosanya, kemudian meneteskan air mata semata-mata karena takut kepada Allah, ya. Murni, ya, takutnya, nangisnya itu banyak karena Allah, bukan karena dilihat orang, bukan karena pamer, bukan karena mikir utang, bukan karena apa. Nangisnya benar-benar karena takut kepada Allah, menetes. Wah, ini luar biasa, hebat, ya. Orang ini besok akan dapat keistimewaan, ya, di hari kiamat. Tidak akan mengalami rasa takut, rasa susah, rasa khawatir, ya. Tidak ada, ya. Kemudian yang keempat ini yang ada hubungannya dengan orang yang memakmurkan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kalau sudah pulang agak lama tidak ke masjid itu kangen, ya, tidak kuat. Seperti sahabat-sahabat Nabi itu demikian, ya. Ya. Jadi sehari tidak ke masjid itu rasanya seperti tidak enak semua. Wah, orang yang begini berarti apa? Sudah punya hati yang benar-benar bersih, ya. Itu besok dapat keistimewaan berada dalam naungan rahmat Allah di hari kiamat. Kemudian yang kelima, warjulun tasaddaqat bisadaqatin, ya. Ya, orang yang sedekah yang disamarkan, dirahasiakan. Jadi sampai-sampai saking samari kata Nabi ini, tangan kanan mengeluarkan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya saking ikhlasi. Cara wong sing paling cedek, istrinya aja tidak tahu. Kalau orang ini, ya, anaknya tidak tahu. Apalagi orang lain tangganya ini luar biasa, ya. Jadi orang yang sedekah samar ini akan dapat keistimewaan. Kemudian yang keenam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a fillah waftaraqa lillah, ya. Nah, kalau ada dua orang, apakah itu dua orang laki atau dua orang perempuan, ya, yang saling mencintai karena Allah. Jadi cinta bukan karena nafsu, bukan cinta karena watak, ya. Karena orang itu ganteng atau cantik, oh cinta. Itu cinta karena watak atau nafsu, ya. Tapi cinta karena Allah, tidak melihat apa kaya, apa melarat, apa ganteng, apa jelek, ya. Tidak melihat itu. Yang penting orang ini kok apa? Orang yang soleh, ahli ibadah, orang yang mukmin, ya. Orang yang senang berjuang, cinta, ya. Itu namanya cinta karena Allah. Berkumpul ya karena Allah, berpisah pun juga karena Allah, bukan karena nafsu, ya. Kalau orang bisa mengamalkan ini, maka ada jaminan, ya. Ada di bawah naungan Allah di hari kiamat. Kemudian yang terakhir,
wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin, ya. Apa? Wa yaqul inni akhafullah. Al-hadis atau kama qala. Kalau ada orang, ya. Kalau di hadisnya disebut orang laki yang diajak oleh orang perempuan yang apa? Yang cantik, ya. Diajak maksiat, ya. Diajak seneng-seneng. Kalau ada orang laki-laki diajak oleh perempuan yang cantik loh syaratnya. Jadi sing ngajak niki sing wong ayu, terus sing wong mulya gitu, punya kedudukan, diajak maksiat. Cara kasarnya diajak pacaran ya. Terus dia tidak mau orang laki. Tidak, saya takut kepada Allah, tidak mau. Walaupun ya, kamu cantik, walaupun kamu bayar, tidak mau. Ya, kalau ada orang seperti itu hebat. Ya. Berarti kalau yang ngajak itu orang jelek, diajak, tidak mau saya. Ya tidak masuk. Tidak masuk ya. Ini jadi syaratnya harus perempuan yang cantik ya. Nah, mungkin dikiaskan sebaliknya juga demikian. Kalau ada orang perempuan ya diajak oleh laki-laki yang ganteng, yang kaya, yang pangkat ya, tapi dia tidak mau ya. Tidak, saya takut kepada Allah, termasuk ya. Ini ya, jadi orang itu kalau punya istiqomah memakmurkan masjid sampai benar-benar hatinya itu senang, merasakan nikmat di masjid itu. Wah, ini suatu anugerah, nikmat yang barangkali kalau dibanding dengan dunia isinya lebih berharga ini gitu loh. Orang harus merasa syukur gitu loh. Ketika orang itu disenangkan hatinya dengan masjid, terus ketika di masjid merasakan tentrem, nikmat, itu ya tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya gitu. Apa artinya orang punya kekayaan seluruh dunia tapi apa? Tidak punya kenikmatan yang hakiki, kenikmatan mendengarkan ilmu agama, kenikmatan apa? Beriktikaf di masjid. Apa artinya? Apapun kekayaan, apapun kesenangan dunia hanya sesaat. Ya. Berapa lama nanti mati sudah ditinggal. Ya. Tapi kalau nikmat seperti ini senang, itu akan abadi. Ya. Nikmat yang abadi. Ya. Tapi apa bagi kita yang memakmurkan masjid ya, ini supaya benar-benar apa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul ya, seyogyanya menetapi adab-adab dan etika ketika di masjid itu ya. Ya, kebetulan topik pengajian ini etika di masjid ya. Jadi supaya kita dalam memakmurkan masjid itu akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, tentunya harus menjaga adab-adab, sopan santun, ya, etika di masjid. Ya, di antaranya ya, yang mungkin tidak bisa semuanya. Di antaranya yang terpenting, hendaknya orang itu sebelum masuk ke masjid berusaha mensucikan diri, baik dari apa ya, kotoran-kotoran yang lahir maupun yang batin ya. Hendaknya berusaha menjadi orang yang bersih, apakah itu badannya, pakaian-pakaiannya ya, baik bersih zahir maupun batin ya. Kalau bersih zahir itu ya seperti pakaian ini tidak kena najis ya. Cara mensucinya juga apa? Ya, harus tahu caranya. Tidak ngawur ya. Kalau orang itu tidak ngerti masalah penajisan, pakaian najis dicuci tapi tidak ngerti sehingga tidak bisa suci ya tetap najis. Ya, tidak memenuhi syarat ya. Karena orang yang sholat ya dengan pakaian yang najis tidak akan dianggap sah, tidak sah menurut pandangan syariat Islam ya. Kalau pakaian bersih batin ya, itu pakaian itu dibeli dengan hasil yang halal, itu berarti bersih. Di samping lahirnya bersih, suci, batinnya suci gitu ya.
Tapi kalau orang itu walaupun pakaiannya bersih, mungkin harum, dikasih minyak wangi, tapi belinya pakai uang syubhat ya. Kalau kerja tidak hati-hati sehingga hasilnya masih meragukan, terus dibuat beli pakaian, ya walaupun pakaian itu putih barangkali, bersih, disetrika, pakai itu zahirnya aja suci, tapi hakikatnya najis ya, tidak layak ya. Hanya saja tidak ditampakkan oleh Allah ya, hakikat pakaian yang dibeli dengan hasil yang haram atau yang syubhat itu ya. Andaikan ditampakkan, mungkin lebih menjijikkan daripada kena najis kotoran itu ya. Cuma yang tahu para malaikat, yang tahu Allah gitu ya. Makanya kata Nabi, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fi dirhamun min haram lam yakbalillahu lahu salatan ma dama alaih. Al hadits atau kama qala. Barang siapa yang membeli baju, pakaian ya, misalnya harganya itu 10 dirham. Kalau uang dulu, uang dirham atau dinar ya. Dirham itu uang perak, kalau dinar uang emas. Misalnya harganya 10 dirham. Kemudian 1 dirham dari hasil yang haram, uang haram. Berarti 10%-nya kecampuran yang haram. Lantas dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai apa saja ya, ibadah. Itu tidak akan diterima oleh Allah selama orang itu ibadah pakai pakaian yang 10%-nya kecampuran dari hasil yang haram. Nah ini yang harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita ini hanya mengutamakan zahir, yang penting bagus, tapi ya batinnya najis ya. Itu makanya dikomentari kata oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab An-Nas'udiniyah. Coba ya betapa beratnya bahaya rizki yang haram itu. Sedangkan pakaian yang dibuat ibadah 10%-nya aja kecampuran yang haram menjadikan ibadah apapun tidak sah, tidak diterima gitu. Bukan sekedar tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Terus kalau orang ibadah tidak terima, apa artinya gitu? Walaupun banyak tapi tidak diterima. Yang paling penting kan diterimanya itu gitu, yang berharga itu ya. Itu padahal 10%-nya gitu, kecampuran haram. Bagaimana kalau 100% haram ya? Itu pakaian yang ada di luar badan kan itu. Bagaimana kalau rizki yang haram itu masuk ke dalam perut, diberikan makanan minuman masuk ke dalam perut, seharinya jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke otak, masuk ke hati. Bagaimana bahayanya gitu. Sedangkan pakaian yang ada di luar badan adalah memberikan dampak ya, tidak akan diterima ibadahnya, apalagi kalau sudah masuk ke dalam perut ya. Makanya tidak bisa. Orang kepingin jadi orang baik, kepingin jadi selamat itu kalau ngawur cara kerjanya tidak hati-hati, tidak bisa. Terus apa artinya orang kepingin dapat untung banyak tapi hasilnya tidak halal? Apa artinya? Jangankan untuk keselamatan di akhirat ya, untuk kenikmatan, ketentraman, kemakmuran dunia mustahil gitu loh. Kalau orang kepingin tentram, kepingin bahagia, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, tidak bisa. Ya. Nah ini kita harus sangat berhati-hati, terutama di zaman akhir seperti sekarang ini, di mana banyak sekali orang yang sembrono, yang lalai ya. Kadang-kadang tidak ngurus itu, yang penting dapat banyak. Padahal ini sangat penting ya. Nah ini pakaian ya, jadi suci zahir dan batin ya. Kalau kena pakaian ini kena najis zahir itu enak, cara mensucikannya itu dicuci. Tapi kalau dibeli dari hasil yang haram, terus ya apa caranya nyuceni? Disabun, nggak bisa sudah. Ya dibuang itu sudah, dibuang, nggak bisa ya. Nah ini begitu juga badan ya. Badan kita harus berusaha ya sebelum masuk masjid, belum bermunajat kepada Allah ya,
harus suci gitu. Ya, zahir suci dari najis ya di badan. Jangan sampai masih ada najis, terutama ya kaki ya. Kadang-kadang orang tidak hati-hati, kakinya masih najis, mungkin rumahnya karena najis langsung masuk masjid ya. Dalam keadaan kaki najis. Ya kalau sama-sama kering tidak begitu masalah. Tapi kalau yang satu ya basah ya, nah ini menjadikan najis gitu. Atau masuk ya, walaupun masuk ke masjid terus ke tempat wudhu, terus kakinya dalam keadaan masih najis, itu akan membawa najis ya. Ya, jadi kalau memang kakinya orang itu masih najis, harus lewat jalur yang yang langsung tempat pencucian kaki itu ya. Sebab betapa bahayanya kalau orang itu misalnya kakinya ada langsung masuk ke masjid, tahu-tahu kena basah ya, atau ada keset yang agak basah, terus kaki kita najis, berarti akan membuat najisnya masjid itu. Terus orang masuk kena najis, menjadikan mungkin bisa-bisa berapa ratus orang lewat di situ kena najis atau menjadikan najis semua, tidak sah gara-gara satu ini ya. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian najis berusaha bersih, suci ya dari najis di badan ya. Baik, begitu juga suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu masih suci badan zahir ya. Suci zahir ya. Adapun suci badan batin ya, bersihnya hati ya dari hal-hal yang mengotori hati, dari hal-hal yang membuat najisnya hati ya. Apa itu ya? Perbuatan dosa-dosa ya. Jadi dosa itu akan membuat najisnya hati, kotornya hati ya. Oleh karena itu kita seyogyanya sebelum beribadah kepada Allah itu ya, supaya mendahulukan tobat ya. Tobat ya. Kalau menurut versinya Imam Ghazali, orang yang kepingin sampai kepada Allah itu harus melalui 7 pintu ya, katanya 7 tanjakan, 7 tangga. Tangga pertama itu ilmu ya. Kalau orang kepingin sampai kepada Allah, kepingin dekat ya, harus seneng ngaji ya. Harus seneng ngaji, kunci pertama. Terus yang kedua, sebelum melangkah ibadah, tangga yang kedua ini tobat dulu gitu. Tobat dari dosa, mengakui, ingat-ingat berdosa apa, terus disesali, tobat kepada Allah ya. Kemudian baru gitu loh, kalau orang itu sudah tobat kan bersih batinnya, zahirnya cocok untuk menghadap kepada Allah, beribadah ya. Karena orang menghadap kepada Allah itu tidak cukup dengan zahir gitu loh. Yang dilihat Allah itu bukan penampilan zahir, bukan pakaian yang zahir, bukan, tapi hati ya. Yang menghadap kepada Allah itu hati ya. Kalau zahir ini ya hanya ya menghadap ke Ka'bah istilahnya ketika sholat. Tapi kalau batin kita bukan menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap kepada Allah. Allah tidak ada di Ka'bah, jangan keliru ya. Jadi zahir kita, jasad kita menghadap Ka'bah, tapi batin kita kepada Allah yang menciptakan Ka'bah, yang menciptakan seluruh makhluk ini ya. Itu ya. Terutama di antara sekian banyak dosa yang membuat najisnya hati itu, yang menjadi orang tidak layak, sangat tidak sopan menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang najis. Yang paling bahaya ya adalah dosa yang berupa kemusyrikan ya. Kemusyrikan itu tidak harus orang nyembah patung seperti orang-orang musyrik dulu ya. Pokoknya selama di dalam hati seorang itu ada selain Allah yang bisa gitu, yang bisa menyelamatkan, yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa menolak bahaya, yang bisa memuliakan, yang bisa membahagiakan. Selain Allah ada, apakah itu harta? Ya, saya kalau
Nek duwe-duwe akeh mesti mulya aku, mesti selamat, mesti enak. Ya. Orang ini sebenarnya termasuk musyrik. Tidak harus menyembah patung gitu loh. Berarti sama dengan menyembah harta gitu. Musyrik. Ya. Ya, kadang-kadang orang ngolok-ngolok orang musyrik, mendoakan Allahumma ahlikil musyrikin, binasakan orang, padahal dirinya apa? Musyrik. Ya. Artinya mempertuhankan harta, seolah-olah harta itu bisa apa? Menyelamatkan, seolah-olah harta bisa membahagiakan, seolah-olah harta bisa memuliakan. Ya. Orang punya keyakinan seperti itu, sehingga apa? Mengejar-ngejar harta, kadang-kadang sampai ibadah dikalahkan, sholat dikalahkan. Ini jelas gitu loh. Berarti apa? Di hatinya ada kepercayaan harta itu bisa begini, bisa begini. Kalau enggak, pasti dia apa? Enggak akan mengalahkan Allah gitu loh. Enggak akan ya mengalahkan ibadah gara-gara cari dunia. Begitu juga kepinteran, titel, pangkat, jabatan. Kalau sampai ada di hati, karena ini saya menjadi mulia, karena ini saya menjadi selamat, karena ini saya, ya, ini termasuk syirik gitu. Ya, itu najis. Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 17-nya. Ya. Kalau tadi ayat 18. Ya, innama ya'muru man amana billah. Ayat sebelumnya itu berbunyi, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Maka lil musyrikin ay ya'muru. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Najis. Jadi selama di hati itu ada kepercayaan bahwa selain Allah ada yang bisa menyelamatkan, ada yang bisa membahagiakan, ada yang bisa memuliakan. Apakah itu harta, apakah jabatan, pangkat, titel, kepinteran, ataukah mungkin orang, ya, itu diyakini bisa karena ini. Ya. Ya, orang ini pasti ada syiriknya. Ya. Kalau orang itu syirik, najis kata Allah. Bukan najis badan, ya. Jadi badannya, ya kita salaman ya enggak masalah, ya. Enggak masalah, bukan seperti yang diyakini oleh aliran sesat. Ada di antara apa yang mengaku kelompok Islam, ya. Itu menganggap semua yang selain golongan itu dianggap musyrik. Dianggap musyrik. Yang muslim hanya golongan mereka sendiri. Sehingga kalau ada ketemu orang selain golongan mereka, dianggap najis. Cuci tangan itu kalau salaman. Kalau masjidnya ditempati sholat, orang-orang dipel. Dipel. Ini jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Ya. Sedangkan menurut Al-Quran yang apa, orang musyrik, benar-benar musyrik, ada kepercayaan kepada selain Allah itu aja apa? Itu najis, hanya najis hati gitu. Najis hati. Jadi jasadnya misalnya ada orang musyrik itu apa? Menginjak masjid, asalkan tidak kena najis kakinya, ya tidak perlu dipel gitu. Ya. Salaman sama kita tidak perlu cuci tangan, ya. Tidak. Ya. Maksudnya najis itu hati. Ya. Padahal dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 17-nya. Ya. Kalau tadi surat At-Taubah yang innamal musyrikuna najasun, itu ayat surat Taubah ayat 28. Nah, kemudian ya, terus pada ayat surat Taubah ayat 17, maka nalil musyrikin ay ya'muru masajidallahi. Ya. Al-ayat, tidak seyugjanya, tidak sepantasnya orang-orang yang musyrik, artinya di hatinya ada seolah-olah selain Allah yang bisa begini, bisa begini, bisa. Ya. Itu musyrik tidak pantas untuk memakmurkan apa? Masjid Allah, karena hakikatnya mereka dalam keadaan najis, ya. Ya, najis. Justru membuat apa? Suasana apa dalam masjid itu menjadi tidak enak gara-gara orang yang hatinya najis ini. Ya. Nah, kemudian termasuk ya menurut hadis Nabi, orang yang dianggap musyrik itu ya, walaupun itu samar, umumnya orang tidak tahu. Kalau ada orang ibadah, ya, niatannya bukan karena Allah,
Atau ya karena Allah tapi juga karena yang lain. Ya. Jadi ya mungkin ke masjid tapi niatnya ya cek dilem. Ya, wong cek dihormati, cek dikenal atau cek dikasih ini, cek dengan. Pokoknya ada supaya gini apa? Karena selain Allah. Ya. Itu berarti apa? Dikatakan riya. Ya. Jadi kalau tidak riya itu lawannya ikhlas itu bersih murni hanya karena Allah. Ya. Hanya kepingin keuntungan di akhirat, kepingin apa? Rahmat Allah, kepingin ridha Allah, kepingin diselamatkan oleh Allah, kepingin dibalas oleh Allah, kepingin hanya itu dari Allah. Sedikit pun tidak ada campuran cek ru wong, cek dianggap wong, sama sekali tidak ada itu. Ya. 1% pun harus tidak ada. Selama masih ada, walaupun berapa persen, karena manusianya gitu loh. Selama masih ada, begitu itu masih dikatakan syirik. Artinya syirik itu campur gitu. Campur. Ya. Tidak tauhid. Tidak menyatukan Allah, hanya kan Allah. Ya. Ini yang justru lebih bahaya daripada syirik menyembah patung itu jelas. Semua orang tahu. Tapi kalau syirik yang samar ini loh, yang umumnya orang tidak dianggap syirik, padahal itu menurut Nabi syirik. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirku billah." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku itu adalah syirik kepada Allah. Ama inni la aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan. Kata Nabi, ya, saya tidak mengatakan syirik billah ini orang yang menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala. Bukan itu yang saya khawatirkan, kata Nabi. Kalau itu semua orang tahu gitu. Tapi wa inna ma ya'buduna li ghairillah. Yang saya takutkan itu mereka ibadah, ketoke kok ibadah. Ya, seperti khusyuk tapi di hatinya ada suara. Nah, wong cek roh, aku khusyuk. Supaya orang tahu, supaya dianggap ini. Selama masih ada itu suara hati, cek ngene. Itu apa? Ya. Masih apa? Ada syiriknya. Berarti seolah-olah selain Allah ada yang bisa memuliakan. Selain Allah ada yang bisa. Ya, buktinya masih ada campuran niatan itu. Selama masih ada campurannya, tidak diterima oleh Allah. Dan orang itu masih dianggap bawa najis. Ya. Makanya dalam Al-Quran surat Kahfi ayat terakhir, ayat 110, Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan ketemu Allah, ya apa? Siapa yang tidak kepingin ketemu Allah ya? Ya. Ketemu surga aja orang sudah luar biasa. Padahal surga ini makhluk Allah, gitu loh. Ciptaan Allah surga itu. Allah yang menciptakan. Ya. Ya, setiap orang beriman pasti kepingin ketemu Allah. Itu segala-galanya. Lebih dari surga dan semua isinya itu kecil. Ya. Ya. Ketemu Allah. Ya. Barang siapa yang mengharapkan ketemu Allah di Quran, "Falyamal amalan sholihan." Hendaklah beramal amal yang baik, amal yang maslahat. Ya. Terus ada syaratnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mencampur. Syirik ini artinya syirik mencampur. Jangan campur dengan ibadah Allah itu sesuatu pun, karena manusia atau karena ini, jangan. Ya. Berarti selama masih ada campur ya tidak akan bisa sampai kepada Allah, tidak akan bisa ketemu. Ini ya diantara adab yang terpenting barangkali Pak. Ya. Tidak hanya suci zahir ya, tapi yang lebih penting karena orang ibadah kepada Allah bermunajat itu apa? Menghadap dengan hati. Allah melihat orang itu bukan penampilan zahir tapi apa? Ya hati ya. Jadi lebih sangat dipentingkan itu bersihnya hati dari apa? Dosa-dosa, terutama dosa yang
paling berat ini dosa syirik yang tidak ada ampunannya. Kalau sampai mati tidak tobat, begitu terus. Setiap hari ibadah sih ono campuran. Ya, ya sudah, tidak ada. Berarti imannya tidak benar masih. Ya, imannya tidak benar. Ya, ini di antara adab terpenting untuk mau masuk masjid itu diusahakan supaya bersih zahir dan batinnya. Kemudian di antara adab yang kedua, orang itu harus menjaga jangan sampai di masjid itu melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain, karena masjid dan tempat berkumpulnya orang. Makanya kita diharapkan menjaga jangan sampai ada bau yang tidak enak, ya, apakah itu bau mulut atau bau badan, ya, itu supaya benar-benar dihilangkan. Sebab kalau kita misalnya habis makan yang bawang atau pete, ya, sikatan terus masuk, itu bisa ganggu orang yang sholat itu, ya. Yang minimal orang yang sebelahnya itu bisa tidak khusyuk gara-gara ini. Berapa dosanya ganggu orang sholat ini, ya. Atau orang kadang-kadang ahli isap, ahli rokok, ya, berangkat ke masjid sambil rokokan, terus masuk masjid itu orang-orang sebelahnya ini, ya, mungkin bagi orang yang biasa rokokan tidak begitu, ya, tapi yang tidak biasa itu tidak kuat, itu tidak enak baunya, ya. Tidak enak, ya. Jangan dikira yang tidak senang dengan bau yang tidak enak itu cuma manusia. Malaikat tidak senang juga. Malaikat tidak senang, ya. Nah, di masjid, di tempat-tempat itu, ya, tidak hanya manusia yang menghuni, yang ibadah itu, malaikat-malaikat juga ibadah, jin-jin juga ibadah di tengah-tengah kita ini. Ya, itu juga merasa terganggu dengan bau yang tidak enak, ya, dan apa saja yang sekiranya mengganggu, ya, mengganggu. Apakah itu bacaan, kadang-kadang kita sholat bacanya terlalu keras, ya, sehingga sampingnya terganggu, itu juga termasuk ganggu. Nah, harus dijaga, jangan sampai ganggu. Atau kalau sekarang banyak orang kadang-kadang bawa HP, ya, ini harus benar-benar dihati-hati, jangan sampai pas sholat bunyi, itu benar-benar ganggu dan kadang-kadang membuat terkejut orang itu. Ya, saya bisa mengatakan karena, ya, kemarin saya ngimami di satu tempat itu, pas tengah-tengah ngimami sholat, ada suara, bukan suara hanya mungkin SMS kaget gitu seperti, ya, terkejut, ya. Ya, kalau orang punya jantung bisa ya, ini jadi harus benar-benar dijaga, ya, jangan sampai mengganggu, ya. Termasuk kadang-kadang di beberapa masjid musola itu kadang-kadang orang tua ngajak anak, ya, ngajak anaknya belum ngerti, kadang-kadang lari-lari, ya, ganggu apalagi. Ini termasuk dosa, itu haram, ya, haram. Kadang-kadang orang punya niatan anakku cek dadi wong sing seneng nang masjid, ajak masih kecil belum tahu, ya. Ini padahal belum waktunya gitu loh. Ya, belum waktunya. Nanti ya, ada waktunya sendiri. Kalau sekiranya masih begitu, justru nanti yang dosa orang tuanya kalau ganggu. Kalau bisa nah, mungkin di belakang yang tidak sampai memutus soft, yang terus tidak ganggu, tidak rame, tidak lari-lari, tidak masalah, ya. Tapi kalau sampai ganggu, ini termasuk tidak beradab, ya, merusak akan ketentraman masjid itu, ya. Ya. Ini waktunya sudah barangkali hanya itu sebagian, ya, sebagian yang saya anggap penting, ya, untuk kita ketahui inti-intinya, ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin tanya. Ini ada satu pertanyaan. Yang pertama, rukun yang paling pokok dalam sholat itu adalah takbir yang pertama, takbiratul ihram ini sangat penting, ya. Itu niat itu sangat penting, harus pas niatnya. Nah, misalnya ketika kita niat pas takbir itu niat sholat terganggu, nah, lihat apa yang terganggu dari niat kita itu. Kalau hanya terganggu sampai mestinya khusyuk bisa kurang khusyuk, tapi sudah niat seperti niat sholat subuh saya dalam hati, ya, niat dalam hati.
saya sholat subuh, saya niat sholat subuh fardu. Yang rukun 3 itu yang harus. Saya niat sholat, terus subuh fardu. Ya. Masalah menghadap kiblat tidak wajib, rakaatnya tidak wajib disebutkan. Makmum adaan. Kalau makmum ya makmum, tapi tidak harus pas takbir. Walaupun habis itu terus saya makmum, tidak masalah. Cuma yang pas Allah itu masuk ketika sholat fardu 3 ini. Saya niat sholat fardu subuh, Allahu Akbar, sudah sah. Kalau 3 itu sudah masuk ya, ketika takbir hanya mungkin kurang begitu karena ada suara kurang konsentrasi, ya sudah sah itu, sudah sah. Tidak boleh dibatalkan lagi. Tidak boleh dibatalkan lagi. Ya. Artinya tidak boleh takbir lagi, tidak boleh. Justru kalau takbir lagi, takbir yang kedua ini batal. Takbir yang kedua batal. Kenapa? Karena tadi sudah sah. Terus dia dalam keadaan sholat, dia melakukan sholat lagi. Kan berarti takbir yang kedua membatalkan. Baru nanti kalau setelah yang kedua takbir lagi, seperti itu gitu loh. Yang kedua masih ragu, padahal sudah sah. Istilahnya ya, ragu. Terus takbir yang ketiga, baru yang ketiga sah. Karena pada saat yang kedua batal, setelah batal terus mulai lagi yang ketiga. Ya. Tapi kalau terganggunya tadi sampai menyebabkan mestinya 3 tadi yang dimasuk dalam hati ketika takbir Allahu Akbar, ternyata gara-gara terganggu sampai tidak ada fardunya, tidak masuk ya. Atau tidak ada subuhnya, tidak terucap. Saya niat sholat fardu Allahu Akbar. Kalau sampai terganggunya sampai mengurangi ya syarat niat ini ya tidak sah gitu. Harus takbir lagi ya. Sampun paham ya gitu ya. Ya, jadi dilihat dulu terganggunya apa ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya jamaah di mana saja, di masjid atau mushola, terus kita mendapati imam yang kalau menurut penilaian kita benar-benar tidak memenuhi syarat Fatihahnya. Misalnya baca hak dibaca hak Ar-Rahmanir Rahim misalnya, jelas berubah. Karena hak jadi hak. Atau hamzah jadi ain. Iyyaka na'budu ya. Hamzah jadi ain, jelas berubah. Atau ada tasydidnya menjadi hilang tasydidnya. Iyyaka na'budu menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya. Atau bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tasydidnya ngurangi huruf. Jelas ya. Begitu jelas batal. Kalau kita sudah tahu bahwa ada kesalahan fatal gitu loh, kesalahan ya fatal, itu kita tahu, ya kita harus niat pisah dari imam, ya niat pisah artinya saya dalam hati saya tak sholat sendiri, ya. Terus bacaan sendiri, tidak usah terikat sama imam. Kalau bacaannya selesai ya rukuk, tidak usah lihat orang, tidak usah ngurus, tidak usah sungkan, ya opung kok dianggap, tidak usah. Ya. Yang penting kita menjalankan syariat. Ya. Karena menurut saya imamnya tidak saya, harus saya Ya. Harus saya sendiri. Masalah orang lain menganggap apa itu terserah. Saya tidak buat-buat karena saya Allah. Yang salah yang suudzon kepada salah. Ya. Jadi saya melaksanakan syariat. Ya. Kalau memang yakin yakin bahwa ada salah fatal. Nah. Maaf, Ustaz. Apakah kita perlu takbir lagi? Jadi kalau langsung ya, ketika tahu begitu langsung di hati kita niat, tidak pakai tidak pakai takbir. Saya sholat sendiri gitu aja, Saya memutus dari imam. Ya. Saya memutus diri dari imam di hati kita. Terus kita baca sendiri. Kalau sudah selesai ya rukuk sendiri. Ya, iktidal biar orang lain iku gendeng bae wong iku. Biar apa-apa. Ndak ngurus orang ya. Ya, biar orang mengatakan gila tapi asalkan Allah ndak mengatakan gila ndak masalah. Daripada orang lain mengatakan sehat tapi Allah gendeng wong iki, ya. Lebih baik lebih baik menurut Allah ndak gila gitu. Ya. Kalau Ustaz, kalau dalam sholat
Jumat umpamanya. Jadi dia rukun khutbahnya itu tidak lengkap sehingga tidak memenuhi persyaratan sahnya sholat Jumat. Jadi niat kita itu memisahkan itu sholat zuhur jadinya. Niat sholat zuhur. Jadi solusinya kalau misalnya masih khutbah itu kok tidak memenuhi syarat, sedangkan kita tidak mampu memperingatkan, tidak mampu misalnya karena di belakang. Ya, kalau ada masjid yang sekiranya agak dekat yang masih bisa nutut gitu loh. Kalau kita keluar ya. Kita keluar cari masjid lain yang itu harus begitu ya. Jadi sebelum kok tahu khutbahnya kok kurang rukunnya misalnya ya, kalau bisa mengingatkan, kalau bisa. Tapi kalau tidak mampu ya keluar cari masjid terdekat. Kalau tidak nutut, sudah dianggap tidak nutut, ya tidak usah makmum sama imam itu, ya sholat sendiri, sholat pulang di rumah atau cari masjid lain. Kok tidak nutut, ya sholat zuhur sendiri. Sebab kalau kita tahu jelas khutbahnya misalnya kurang syaratnya, kok tidak pakai wasiat takwa atau tidak pakai baca sholawat kepada Nabi, ya misalnya kurang rukunnya, kita tahu, terus tetap niat makmum saja, walaupun kita sholat zuhur, ya tidak sah karena kita jelas bahwa imamnya tidak sah. Karena sholat Jumat itu sangat berkaitan dengan khutbah. Kalau khutbahnya tidak sah ya sholat Jumatnya tidak sah. Syaratnya harus sholat Jumat sah, harus khutbahnya sah. Ya, satu paket. Ya. Jadi kalau kita sudah jelas tahu, ya, kecuali kalau tahunya itu pas sholat Jumat. Ya. Pas sholat Jumat tahu tidak memenuhi syarat Fatihahnya misalnya nah kita niat mufarokoh itu terus langsung ya kita nambah, bukan 2 rakaat ya. Jadi kita tetap tadinya makmum, tapi ketika tahu imamnya kok Fatihahnya tidak tepat, salah berat, kita pada saat itu saya niat sholat sendiri ya. Itu prakteknya walaupun niatnya sholat Jumat, tapi prakteknya nanti sholat zuhur, karena kan sholat sendiri tidak ada Jumatan sholat sendiri ya. Itu demikian. Namun saya kira cukup Ustaz. Monggo ditutup dengan doa. Ya, cukup, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji dapat bermanfaat, dapat meningkatkan kualitas ibadah kita terutama sholat, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله من آمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.